اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت Segala puji قلبي bagi Allah, على دينك. Tuhan semesta alam. Dialah pemilik jagat raya ini. Ada 8 miliar manusia yang sedang hidup atau mungkin sudah bertambah. Sebagian mereka pun ada yang sudah pergi meninggalkan dunia. Ada banyak makhluk hidup yang Allah ciptakan dan Allah yang menanggung rizki mereka, dan kita pun yang mungkin sedang dalam masalah dalam urusan ekonomi, urusan pekerjaan, urusan bisnis, urusan keluarga. Ketahuilah bahwa semua sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai hambanya hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi berbagai macam urusan, baik itu urusan dunia atau urusan agama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Allah apabila cinta kepada hambanya, Allah berikan kepada orang tersebut bala, ujian, yang dengannya dia tahu akan hakikat dunia yang diperebutkan oleh manusia, yang dengannya dia sadar bahwa dia hanya hamba yang tidak memiliki apapun. Semua yang dia miliki hanya titipan belaka. Yang ketiga, agar dia sadar dan kembali kepada Sang Pencipta. Anda masih ingat ketika Pama mengadakan kajian yang sering kali. Kapan itu? Pada saat COVID-19. Pada saat terjadi PHK besar-besaran. Pada saat semua bingung mau kemana, mau ngapain. Semua cemas dan khawatir tentang masa depan dia. Tadi sudah disebutkan oleh pembina, menyampaikan bahwasanya ada hal-hal yang bukan domain kita, bukan urusan kita. Kita kerjakan yang menjadi tugas kita. Apa tugas kita? Kita ini hamba, kita ini budak. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Simple. Ikutin aturan. Apa yang akan didapatkan? Kau akan tenang hidupnya, tentram. Berapa banyak suami istri bercerai gara-gara terjadi overlapping. Istri ngurusin urusan suami, suami lupa dengan yang harusnya dia kerjakan. Ahibati fillah, kalau bicara mujahadah sebagai spirit dalam semua tindakan kita, kita malam ini malam 28 Sya'ban 1447 Hijriah. Besok 28, lusa 29. Entah bulan Sya'ban ini apakah akan menjadi 30 hari atau hanya 29 hari. Bicara tentang mujahadah, sesungguhnya manusia dalam kehidupan dunia ini hidup dalam keadaan perjuangan. Melawan siapa?
ia melawan dua jenis musuh. Melawan musuh-musuh yang tampak dengan nyata, dan juga ada musuh-musuh yang tidak terlihat. Dan biasanya musuh yang tidak terlihat itu lebih berbahaya, lebih merusak daripada musuh yang kasat mata. Maka seorang hamba harus senantiasa waspada dan berhati-hati. Dan ternyata musuh yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat oleh kita, dan orang lain juga tidak melihatnya, adalah diri kita sendiri. Yang dia ada bersama kita. Di mana jiwa atau diri itu mendorong kita untuk meraih setiap keinginan, mengejar setiap kenikmatan, berburu, yang terkadang lupa dengan aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta. Berburu kelezatan, kesenangan, tapi dia juga malas untuk berbuat ketaatan. Dan tatkala seorang hamba menuruti hawa nafsunya, tunduk kepadanya, tidak melakukan perlawanan, yang menjadi tema kita hari ini, tidak melakukan mujahadah, maka dia akan binasa. Baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat. Namun apabila hamba ini berjuang, melakukan mujahadah, mengendalikan jiwanya dengan kendali keimanan, mengekangnya. Jadi kalau bicara yang akan kita mujahadah, itu diri kita sendiri. Bagaimana kita mengekang diri kita dari kemauan-kemauan, dari ambisi-ambisi dengan tali ketakwaan, sehingga kita menang tuh. Kita tahu ada kuda liar. Bagaimana cara menundukkannya? Tidak semua orang berhasil. Berapa banyak yang terpelanting dari kuda, dari punggung kuda liar tersebut. Kuda itu akan melompat. Dia nggak mau gitu loh. Dia nggak mau dikekang. Dia tidak mau ada yang menaikinya. Dia tidak mau diatur. Dia ingin bebas. Dia ingin mengikuti apa kemauan dia. Itu kuda liar. Tapi tatkala kita meletakkan tali kekang, kemudian kita berusaha, kita berjuang, dilempar, kita naik lagi, dilempar, kita naik lagi, sampai pada akhirnya kuda itu bisa tunduk. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbincang tentang mujahid, siapa sih orang yang berjuang? Adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang berjuang melawan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ada peperangan melawan musuh yang terkadang menjadi fardu kifayah, kewajiban bersama. Kalau sudah ada yang menjalankan, yang lainnya nggak wajib. Tapi kalau bicara melawan diri kita, itu fardu ain. Itu sebuah kewajiban yang ditetapkan atas setiap manusia. Apa sih arti mujahadah? Kalau kita mungkin sering mendengar ya kalimat mujahadah yang merupakan bahasa Arab, beberapa ahli bahasa mengatakan al-mujahadah fil lugha, ini kata Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat secara bahasa, mujahadah itu artinya al-muharabah,
bersungguh-sungguh melawan, berperanglah. Al-muharabah itu artinya peperangan. Adapun secara syariat, Al-Jurjani mengatakan mujahadah itu adalah muharabatun nafsil ammara bisu, adalah memerangi jiwa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, bitahmiliha ma yashuqu 'alaiha bima huwa matrubun bisyara. Dengan cara apa? Memerangi jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan dengan selalu memerintahkan kepada nafsu itu untuk mengemban apa yang berat buat dia. Karena maunya jiwa itu santai. Teman-teman yang bekerja, maunya apa? Maunya datangnya telat. Kalau bisa nggak ada kerjaan. Yang penting gaji full. Itu jiwa kita. Maunya kayak gitu. Kita mau masuk surga. Tapi kita nggak mau berjuang. Jadi bagaimana memerangi jiwa ini? Dengan membebankan kepada dia apa yang berat buat dia. Mengeluarkan dia dari zona nyaman yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebagian mengatakan fitamun nafsi 'anil syahwat wa naz'ul qalbi 'anil amani wasyahwat. Yang namanya mujahadah itu adalah bersungguh-sungguh menyapih jiwa kita dari berbagai syahwat serta mencabut hati dari angan-angan. Kepingin ini, ingin itu. Terus angan-angannya. Dan dia dari keinginan-keinginan yang bersifat hawa nafsu. Dan Allah telah menanamkan di diri kita syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Dicintakan kepada manusia cinta. Ditanamkan ke dalam manusia itu cinta kepada syahwat-syahwat. Diindahkan, menyenangkan. Syahwat apa? Keinginan. Minan nisa, wanita-wanita. Wal banin, anak-anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Diindahkan dalam pandangan kita itu kecintaan kepada harta yang berlimpah ruah. Kemudian kendaraan-kendaraan yang indah. Kalau dulu kuda-kuda yang bagus-bagus ya. Kemudian peternakan, pertanian, ya perkebunan, sawit nih. Sekarang kalau kita lihat orang-orang berlomba-lomba mungkin ada kecintaan ke sana. Kata Allah, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu kesenangan kehidupan dunia, kesenangan yang sedikit, sebentar, sementara, dan akan ditinggal. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, sebelum berbicara apa yang harus dilakukan agar mujahadah itu menjadi spirit kita, kita perlu tahu tentang kondisi jiwa manusia. Kadang kala kita melihat ada orang yang semangat kerja. Padahal dia sudah tua. Tapi kita melihat ada yang anak muda yang memiliki kekuatan fisik lebih daripada yang tua, tapi ternyata dia lemah dalam melakukan perlawanan terhadap jiwanya. Makanya sampai dikatakan inna syababa wal faragha wal jidah. Ada 3 perkara nih yang merusak. Yang pertama, pemuda. Artinya dia seorang pemuda. Yang kedua, waktunya luang. Kosong dia, nganggur. Yang ketiga, punya duit. Kira-kira jadi apa? Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Ini akan merusak manusia dengan kerusakan yang sangat buruk sekali. Jadi para ulama menegaskan bahwa jiwa pada hakikatnya satu ya. Namun dia memiliki berbagai sifat.
Maka berdasarkan sifat atau kondisi jiwa ini, mereka membagi menjadi 3. Yang pertama, yang akan kita lawan, yang namanya an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jadi dia menyuruh kita untuk mengikuti nafsu kita, untuk santai, untuk nikmat, tanpa peduli apakah yang dia kerjakan itu sesuai dengan syariat dan diterima oleh akal sehat. Nih, nafsul ammarah bisu. Apa kata Allah di surat Yusuf ayat 53? Coba kita baca ayat ini. Nah, surat Yusuf ayat 53. Ana baca Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Ini adalah cerita Allah akan ucapan istrinya pejabat Mesir, tempat Nabi Yusuf hidup di rumah, yang mengejar Nabi Yusuf sampai robek bajunya. Kemudian setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara gara-gara fitnah, dusta yang dibuat oleh wanita-wanita itu, akhirnya perempuan ini sadar. Dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ya, aku salah. Walaupun selama ini dia berusaha untuk tidak mengakui kesalahannya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Kondisi jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela dirinya sendiri. Coba dibuka surat Al-Qiyamah ayat 2. Allah bersumpah dengan jiwa ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Nah, ini jiwa seorang yang beriman. Kita tahu kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam pasti melakukan kesalahan. Siapa yang tidak berbuat salah? Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena mengikuti bisikan iblis, musuhnya, dan keinginan jiwanya. Iblis tidak memaksa Nabi Adam untuk memakan dari buah itu. Iblis hanya menggambarkan sesuatu yang buruk menjadi indah. Dan itu yang menyebabkan kita tertipu. Karena memang jiwa kita pada dasarnya ingin dengan kesenangan-kesenangan tadi. Apa kata iblis tatkala menggoda Nabi Adam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Engkau mau enggak aku kasih tahu pohon keabadian? Ditakut-takutin ya, engkau akan mati, engkau akan ini, itu. Nih ada pohon, kalau engkau makan buahnya, engkau akan kekal dan abadi. Wa mulkin la yabla. Engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak ada habisnya. Siapa yang tidak suka? Jiwa ini tertarik. Akhirnya setelah cukup lama
iblis menggodai. Nabi Adam tertarik, kemudian diambil tuh buah, dimakan. Apa yang terjadi? Bukan keabadian, bukan kerajaan yang didapatkan, tapi tahu-tahu bajunya lepas semuanya. Lalu Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami menzalimin diri kami. Jiwa ini kami zalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Putranya Nabi Adam, Qabil, ketika dia membunuh Habil, mati sudah Habil. Dia bingung akhirnya. Dia mulai mencela dirinya. Dikatakan fa'asbaha minan nadimin. Dia termasuk orang-orang yang menyesal. Nah, jiwa kita seperti itu. Kita itu, ya namanya orang beriman. Dia tahu yang dilakukan dosa. Dia ngomong, iya kayaknya aku harus bertobat. Aku gak boleh seperti ini terus ya. Ini tanda keimanan sebenarnya. Jiwanya masih hidup. Hatinya belum mati. Karena ada orang yang berbuat dosa, berbuat salah, gak pernah dia mencela diri. Bahkan sebagian kita melakukan kesalahan berulang kali, tidak pernah dia melawan dirinya. Bahkan dia merasa benar. Gak ada masalah dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Allah bersumpah dengan jiwa yang tadi suka menyesali dirinya, mengingatkan, kenapa engkau kok berbuat itu? Kan ini haram, ini kan gak boleh gitu. Tapi level yang paling puncak dari kondisi jiwa manusia, setelah mujahadah yang dilakukan dalam kurun waktu cukup lama dan membutuhkan banyak perangkat dan pendukung, jiwa itu sampai dalam kondisi yang sudah nyaman dengan kesusahan. Hal-hal yang berat buat dia sudah enak. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, Qum ya Bilal fa'arih Nabi SAW. Bilal, bangkit Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Sholat menjadi tempat istirahat. Sholat menjadi tempat pelarian. Di saat kita melihat ada orang-orang yang lari dari masalah ke bar, ke kafe, ke tempat-tempat maksiat. Ada yang mungkin dia ke apa tempat yang nyanyi-nyanyi itu, karaoke. Dia berpikir itu tempat pelarian. Jiwanya bermasalah, kemudian dia lari ke sana. Ada yang lari ke sholat. Nabi SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Beliau kalau punya masalah, larinya ke sholat. Karena udah merasakan nikmat di situ. Udah tidak lagi terbebani. Ketika dikasih ujian, kasih musibah yang berat buat dia, di PHK, umpamanya, bangkrut usahanya. Apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, sudah kita itu milik Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, Allah sebaik-baiknya pelindung. Apa kata Allah tentang jiwa yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai ya. Allah sebutkan di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terakhir tuh jiwa, kalau sudah berjuang, dikatakan kepada dia, masuklah engkau menuju ke surgaku, menjadi hamba-hambaku. Dan itu yang sedang kita cari. Kalau teman-teman di PAMA sedang berjuang untuk urusan dunia saja, rugi.
Kenapa? Engkau lihatlah. Pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar, pama umpamanya, yang mungkin memiliki harta berlebih karena perjuangan mereka, lalu mati. Dan mati itu pasti. Kemana akan pergi? Imma ke surga, imma ke neraka. Itu keabadian yang akan diarahkan manusia ke sana. Semua tergantung amalannya. Tapi bagaimana supaya kita dapat mencapai an-nafsul mutmain? Ini bicara mujahadah. Dalam semua tindakan kita perlu mujahadah. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ankabut. Ini ayat terakhir dari surat Al-Ankabut. Apa kata Allah? Ayat 69. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar jemaah. Walladzina jahadu. Dan orang-orang yang bermujahadah fina dalam rangka mencari keridhaan kami. Bukan mencari keridhaan bos, atasan. Enggak. Ada apa kita cari muka sama mereka? Allah itu suka apabila seorang beramal itu menyempurnakan pekerjaannya, bukan karena atasannya, bukan karena bosnya, bukan karena diawasin, bukan karena CCTV, tapi karena Allah. Maka ini bedanya. Seorang pekerja yang beriman dengan pekerja yang tidak beriman. Bedanya ketika seorang beriman, dia tahu dia diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Dan dia tahu yang memberikan rizki bukan tempat dia kerja, tapi sang pencipta. Dan Allah yuhib, kata Nabi SAW. Idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Apabila seorang sedang bekerja, beramal, melakukan sebuah perbuatan, dia sempurnakan. Bukan asal-asalan dia kerja. Ini urusan dunia dan akhirat. Bekerja disempurnakan. Tinggal niatmu apa? Kalau niatmu dunia, engkau akan mendapatkan dunia. Setelah itu ditinggal dunia. Tapi kalau engkau cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki Indonesia, Allah yang memiliki bumi, Allah sang pemilik tuh miliaran bintang dan planet yang ada di angkasa, itu milik Allah Azza wa Jalla. Bumi ini hanya satu titik. Maka kita perlu berjuang. Allah pasti kasih petunjuk. Allah itu bersama orang-orang yang selalu berbuat baik, ya, menyempurnakan pekerjaan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ada 4 tingkatan dalam mujahadah, dalam melawan jiwa kita. Yang pertama, hamluha ala ta'allumi umuruddin. Bagaimana memaksa jiwa ini untuk belajar urusan-urusan agama. Kenapa? Agama ini pondasi. Agama ini pegangan hidup. Apa gunanya kalau engkau belajar urusan dunia, tapi ternyata engkau berakhir di penjara. Engkau nggak tahu halal haram. Engkau terabas saja. Dan belajar agama itu perlu mujahadah. Kalau belajar ilmu dunia, kita sudah berpikir dapat fulus, dapat pekerjaan, karir. Ada iming-iming di sana yang membuat kita nggak terlalu harus bermujahadah. Tetap ada mujahadah, tapi ada nafsu di sana. Sehingga mujahadahnya tidak terlalu berat. Tapi kalau bicara belajar agama, coba dilihat. Siapa di antara kita yang hafalan Qur'annya nambah terus?
Bicara belajar agama, ya Al-Quran lah jadi sumbernya. Sebagian kita berhenti, hafalannya itu mentok, nggak pernah nambah. Padahal ini yang jadi pegangan hidup kita. Tapi kalau urusan dunia, dia baca buku ini, ikut training ini, tambah gelarnya. Urusan agama, enggak. Perlu melakukan mujahadah. Kemudian yang kedua, thumma hamluha 'alal 'amali bidzalika. Setelah engkau punya ilmu, diamalin. Jadi kalau bicara ilmu agama ini dipakai dalam semua lini kehidupan. Diamalin. Engkau jadilah pekerja yang jujur. Engkau jadilah pekerja yang profesional, yang berkompeten, yang sungguh-sungguh. Engkau udah belajar agama, engkau sudah ngerti. Oleh karena itu, Anda masih ingat cerita teman-teman yang di Astra dulu. Mereka ada kajian di sana itu sejak tahun 97-an. Itu yang ngisi guru-guru kami. Padahal pemimpinnya itu non-muslim. Non-muslim. Tapi ternyata difasilitasi kajiannya. Ketika ditanya kenapa mereka melakukan itu, kata mereka sejak banyak karyawan yang belajar agama, tingkat pencurian, ini dulu ya masih belum ada CCTV atau masih jarang tahun itu ya, dikatakan tingkat pencurian itu berkurang. Orang jadi ngerti yang haram itu mengantarkan ke yang haram. Buat apa aku ngambil yang bukan hakku, yang nanti aku mendapatkan balasan dengan hilangnya berkah, boleh jadi penyakit di keluargaku, hilangnya ketentraman, kedamaian dalam rumah tangga. Jadi orang jadi takut. Akhirnya dia berjuang bagaimana ilmu yang dipelajari diamalkan. Yang ketiga, hamluha ala ta'limi man la ya'lam. Yang ketiga nih, bagaimana dia menarik jiwanya, mendorong jiwanya untuk berjuang mengajarkan ilmu yang dia tahu. Ini perjuangan lain. Karena kita tuh males ngasih tahu orang karena nanti dikatakan sok alim, sok ngerti, sok ustad, sok. Ya kita perlu berjuang. Makanya Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Ya perlu mujahadah. Kita lihat teman kita nih bulan Ramadan nggak puasa. Masa kita biarin? Sholat enggak, kita biarin. Judol kita biarin. Urusan-urusan dia. Ada apa aku ngurusin dia? Enggak. Engkau ngurusin dirimu sendiri. Menegur dia, mengajarkan ilmu kepada dia, engkau sedang ngurusin urusanmu sendiri. Engkau bakal ditanya, kenapa engkau tidak kasih tahu? Itu urusan. Maka perlu berjuang. Dan engkau harus siap dibully. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, "Tsumma du'a ila tauhidillah." Lalu engkau harus berjuang mengajak orang-orang agar mentauhidkan Allah dan memerangi siapa yang menyelisihi ajaran agama dan menentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baik, bagaimana cara kita melakukan mujahadah agar mujahadah ada dalam semua tindakan yang kita lakukan, menjadi spirit buat kita untuk berjuang. Yang pertama memang sabar. Muslim tuh kalau mau melawan dirinya tidak ada bekal yang lebih utama lebih daripada kesabaran. Itu senjata yang paling kuat yang digunakan Muslim untuk melawan jiwanya. Senjata itu namanya sabar. Barang siapa yang bersabar, sabar itu nahan diri. Dalam mengekang, tadi kalau kita bicara yang mengekang kuda liar, dia kudu sabar. Kalau dia nggak sabar, selesai. Kuda itu tetap liar, tidak pernah akan tunduk kepadanya. Ahibati fillah, Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan innan nasra ma'as sabr. Kemenangan itu bersama kesabaran.
Yashmalun nasra fil jihadain. Kata Ibnu Mubarak, ini mencakup kemenangan dalam 2 perjuangan. Jihadul aduwi zahir, perjuangan melawan musuh yang kasat mata, wa jihadul aduwil batin, dan peperangan melawan jiwa yang tak kasat mata. Faman sabara fihima nusira wa dhafara bi aduwi. Barang siapa yang bersabar dan melawan 2 musuhnya, dia akan dimenangkan sama Allah dalam melawan musuhnya. Tapi yang enggak sabar, yang putus asa, yang marah-marah, maka dia akan menjadi tawanan musuhnya. Bahkan dia akan tewas dibunuh oleh musuh. Makanya berapa sering Allah dalam Al-Quran itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir, fasbir, fasbir sabran jamila. Sabarlah engkau dengan sabar yang indah. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Ibrahim, seperti sabarnya Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan bala tentaranya, menghadapi Bani Israel, seperti sabarnya Nabi Isa alaihissalam menghadapi kaumnya, dan seperti sabarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sabar. Kalau kau nggak sabar, selesai urusannya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, manzilatus sabri minal iman. Kedudukan sabar dalam keimanan seperti kepala dalam jasad. Kalau nggak ada kepalanya, selesai, mati jasad itu. Ramadan ini syahrus sabr. Bulan kesabaran. Kita berjuang melawan, ya Allah. Ana butuh makan, ana butuh minum, kerongkongan kering, perut berbunyi, syahwat membara, tapi ditahan, dikontrol. Itu mujahadah. Yang putus asa, ya udah selesai. Kalau ada orang putus asa dalam peperangan, tahu-tahu pedang kesabaran dia lemparkan, dia udah nggak bisa. Ya selesai, dia tidak akan pernah menang dalam menghadapi apapun dalam kehidupannya. Ada beberapa kata yang harus dihindarin oleh orang yang sedang melakukan mujahadah dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Tapi yang jelas, tolong ambisi kita ketika bekerja mencari dunia, akhirat. Karena kalau ambisimu dunia, sayang sekali. Yang pertama, hindari ucapan la aqdir, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Yang kedua, la a'rif, aku nggak tahu. Yang ketiga, ucapan mustahil. Aduh, mustahil. Siapa yang mengatakan aku nggak bisa, maka sampaikan kepada jiwa kita, usahakan. Berusaha engkau. Kok nggak bisa? Berusaha gitu. Betapa sering kita melihat anak kecil ya, ketika dia tidak bisa, lalu dimotivasi, kamu bisa, lalu bisa dia. Adapun kalau ada yang mengatakan, aku nggak tahu, ya udah belajar. Engkau nggak tahu, engkau nggak ngerti, engkau nggak paham, belajar. Di sini mujahadah. Kita katakan kepada jiwa kita, engkau belajar. Kau nggak ngerti kan? Kalau dikatakan, oh mustahil, coba dulu. Mustahil. Nggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Engkau coba dulu. Subhanallah. Itu yang perlu dihindari. Kemudian dalam mujahadah kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Tadi kita bicara nggak mampu, nggak bisa, nggak tahu, nggak ngerti. Mau mencoba, perlu meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Setiap orang beriman ada kebaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Bermanfaat buat engkau di dunia dan di akhirat. Apa saja yang bermanfaat.
Terus gimana? Wasta'in billah. Di sini kata Nabi SAW, minta tolonglah kepada Allah. Dalam perjuangan kita perlu minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Ini tadi dibahas. Jangan katakan aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Aku nggak ngerti. Mustahil nggak ada lagi. Udah berusaha. Coba. Minta tolong sama Allah. Kalau ternyata benar nggak bisa, nggak mampu, ya udah katakan qadarullah masya'afa'al. Nggak usah nyalakan siapa-siapa. Nggak usah cari kambing hitam. Tapi katakan udah takdir Allah, aku udah berusaha. Kemudian yang membuat kita bisa melakukan mujahadah itu, ya harus hidup dengan orang-orang yang melakukan mujahadah. Baik hidup bersama mereka di alam nyata, atau hidup bersama mereka dalam cerita dan riwayat-riwayat mereka. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sholat sampai bengkak kaki. Bagaimana para sahabat Nabi keluar dari zona nyaman mereka. Di surat At-Taubah ya, setelah penaklukan kota Mekah, umat Islam itu sudah mau istirahat. Kenapa? Selama 8 tahun musuh bebuyutan mereka itu adalah kaum musyrikin di Mekah. Perangnya sama mereka selalu. Ya adalah perang sama Yahudi sedikit. Tapi musuh bebuyutannya adalah musyrikin Quraisy yang mereka mengusir umat Islam dari kota Mekah. Mereka membantai, membunuh para sahabat Nabi. Ketika kota Mekah ditaklukkan, para sahabat mau istirahat. Udah selesai nih. Udah. Mau santai mereka. Allah perintahkan kepada mereka untuk perang melawan musuh yang jumlahnya lebih besar, yang secara persenjataan perlengkapan mereka lebih memiliki daripada Quraisy, dan jarak tempuh menghadapi mereka lebih jauh. Syam melawan Romawi. Mulai kelihatan ya, ada yang mau santai, mau istirahat. Lalu Allah tegur mereka. Apa kata Allah? Di surat At-Taubah ayat 38-39. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi taqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan cenderung pada kehidupan dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Lanjutkan. Nah, ayat 39. Ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih serta menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, Allah berikan teguran yang keras. Kenapa kalian nih? Kalau dikatakan berangkatlah, berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, kalian condong ke bumi, ke dunia ini. Oh, kalian udah seneng sama kehidupan dunia, lupa sama akhirat. Udah berpikir dunia, kesenangan dunia itu dibandingkan dengan akhirat sedikit, Allah jamaah. Sedikit. Nabi alaihissalatu wasallam mencontohkan tentang dunia ini seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, kemudian dia lihat nih, ada berapa tetes di tangannya. Ini dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia sekarang. Samudra itu adalah gambaran akhirat dan kita tidak memikirkan itu.
Jadi mujahadah yang sebenarnya ya itulah. Kalau kalian nggak mau berangkat perang, nggak ada urusan Allah sama kalian. Yang jelas Allah akan mengadab kalian. Dan Allah akan gantikan kalian dengan generasi yang lain. Nih teman-teman yang kerja di PAMA, kok nggak akan selamanya di situ. Kok akan pensiun. Mungkin di PHK. Allah ganti dengan orang lain di tempat itu mamanya. Ini bicara urusan dunia. Tapi yang jelas tadi, Allah itu nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah nggak butuh kita sholat malam. Sholat malam nanti tarawih. Butuh perjuangan. Butuh mujahadah. Tarawih. Nanti iktikaf, mencari Lailatul Qadar, berbagi, sedekah, baca Quran sampai hatam. Butuh mujahadah. Maka perlu minta pertolongan Allah. Dan lihatlah orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i hatam Quran sehari 2 kali di bulan Ramadan. Kok bisa? Mujahadah. Mujahadah. Sebagian orang sholat 1 rakaat 1 juz. Mujahadah. Tanpa mujahadah, sekali lagi, mujahadah dengan perangkat yang tadi kita bahas, sulit kita melakukan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga membuat kita lebih semangat lagi dalam menghadapi apapun masalahnya. Ingat, semuanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Urusan rezeki kita udah ditulis, tapi bukan berarti kita berpangku tangan. Kita tetap harus melakukan mujahadah, berupaya, berusaha. Nggak ada lagi kata-kata mustahil, nggak ada lagi kata nggak mungkin, nggak ada lagi. Semangat. Barakallahu fiik, Anda kembalikan ke moderator. Hayakumullah. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas pemaparan ilmu dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita semua. Semoga kita bisa menerima ilmu ini dengan baik dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, untuk sesi selanjutnya, izin Ustadz, kami akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Kepada para peserta tadi sudah ada beberapa yang menanyakan di kolom chat. Izin kami moderator untuk bisa membacakan beberapa pertanyaan yang berkesesuaian dengan tema pada malam hari ini. Yang pertama dari Ibu Leni, saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saya seorang single parent di usia 32 tahun. Dan ini Ramadan pertama tanpa suami karena telah berkurang di Ramadan tahun yang lalu. Dan ini Ramadan pertama di mana saya mengenal sunnah. Izin bertanya kepada Ustadz, dalam menapaki kehidupan dan mencari maisyah, apa yang harus kita lakukan saat kita berada di titik yang tidak banyak yang bisa kita lakukan, kecuali hanya sedikit saja ikhtiar di dunia yang bisa dijalankan. Seberapa besar korelasi antara ikhtiar dan rizki yang kita butuhkan? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik ya. Ketahuilah Ar-Razzaq wallah ya. Pemberi rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Dan rizki itu tidak selalu harta, tidak selalu uang. Bahkan kesehatan itu adalah rizki yang lebih baik daripada kekayaan. Bagaimana orang-orang kaya berburu kesehatan, dia membelanjakan atau menginfakkan hartanya banyak sekali untuk mendapatkan kesehatan. Tapi ternyata dia nggak pernah sehat hidupnya. Jadi kalau bicara rizki, yang pertama, pemberi rizki adalah Allah. Dan rizki itu bukan hanya harta, rizki itu adalah kesehatan, teman yang baik, ilmu yang bermanfaat. Itu rizki. Hidayah yang Allah berikan itu rizki yang kadangkala kita memandangnya sebelah mata. Kalau bicara rizki yang urusan dunia, bicara harta ya. Kunci rizki yang paling besar adalah bertawakal kepada Allah. Hatinya itu bergantung sama Allah. Meyakini bahwa tidak akan ada satu butir nasi pun atau beras yang masuk ke tubuh kita tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Kita yakin itu. Kalau seluruh umat manusia berupaya melakukan mujahadah untuk memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah katakan tidak akan terjadi. Allah itu sang penguasa dan pemilik segalanya. Maka hati kita harus yakin. Serahkan sama Allah. Usaha dilakukan. Apa usaha yang dilakukan? Perbanyak istighfar.
Sebelum kita bicara usaha secara fisik kita. Karena kita lihat ada orang yang kerja keras tapi rezekinya tetap sempit. Ada yang kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sampai ada istilah banting tulang dia. Tapi tetap susah hidup. Maka ingat tadi, perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu jalan usaha itu ada yang Allah buka buat kita. Rizki itu ada yang mencari kita dan ada yang kita cari. Bicara kita cari, kita jalankan syariatnya seperti apa. Diperintahkan untuk keluar rumah, diperintahkan untuk usaha-usaha. Tapi tetap mengikuti aturan yang ada. Dan dalam semua usaha itu, Allah mengatakan, وَذْكُرُ katsiran. Yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallah khairan, semoga bisa menjawab pertanyaan. Kemudian berikutnya mungkin kami berikan kesempatan langsung kepada yang ingin bertanya. Pak Yose sudah raise hand. Silakan untuk bisa ditanyakan. Pak Yose, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Wa fikum mubarak, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Na'am. Ya, saya Yose, Pak Ustadz. Saya Ketua Umum Yayasan Insania Pama. Ya, syukuran jazakallahu khair, Ustadz. Ahlan Bersedia wa sahlan. untuk memberikan nasihat pada kami. Pak Ustadz, tema kali ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai karyawan Muslim Pama dalam internalisasikan karakter amanah, Pak Ustadz. Jadi mujahadah ini adalah karakter kedua. Jadi yang pertama itu akidah, menegakkan akidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua ini adalah mujahadah, menjadikan mujahadah sebagai spirit dalam setiap tindakan. Pak Ustadz, dalam kehidupan keseharian kami di tambang, Pak Ustadz, itu kita tentu mempunyai peraturan-peraturan bekerja, Pak Ustadz. Salah satu diantaranya yang paling utama itu adalah bagaimana bekerja dengan aman dan selamat. Jadi ini menyangkut masalah kesehatan dan keselamatan kerja, Pak Ustadz. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kami sudah membuat aturan, kami sudah memberikan kompetensi kepada karyawan, kita sudah juga membuat semacam golden rule gitu, Ustaz. Kalau dia melakukan ini ada sanksinya gitu, Pak Ustaz. Nah, mohon nasihatnya Pak Ustaz, bagaimana kami bisa tetap istiqomah dan sungguh-sungguh, Pak Ustaz, bermujahadah dalam pertama tadi Ustaz sempat menyinggung bagaimana kita mengingatkan kepada semua karyawan kita untuk bersungguh-sungguh bermujahadah dalam menegakkan aturan, menjalankan peraturan, menjalankan SOP dan lain-lain, Pak Ustaz. Dan selalu memohon lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah. Jadi bicara mujahadah itu, orang pakai helm, itu butuh mujahadah. Orang pakai seat belt. Itu butuh mujahadah. Maka berapa banyak orang yang nggak mau gitu loh. Seat belt dipasang belakang. Akhirnya bagaimana pemerintah membuat aturan ya. Mereka pakai CCTV, kemudian nanti difoto, macam-macam hal. Karena memang jiwa kita itu maunya santai. Bahkan ada ungkapan mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Padahal aturan dibuat untuk kebaikan. Maka kalau bicara bagaimana cara kita supaya istiqamah, perlu dikuatkan iman. Kalau tadi awal sebelum bicara mujahadah adalah akidah. Akidah ini memang landasan agar orang itu berjuang. Engkau mencari apa dalam kehidupan ini? Engkau siapa? Untuk apa engkau ada? Dan tatkala seorang hendak menjalankan sebuah aturan yang dikatakan butuh perjuangan tadi, ya butuh minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Bicara amanah, tadi kita bahas bahwasanya seorang mukmin ketika bekerja dengan landasan iman, dia nggak butuh CCTV.
Bicara aturan yang ada, dia tegakkan bukan karena ada CCTV, tapi karena dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa apabila seorang melakukan sebuah pekerjaan, hendaklah dia melakukannya dengan sempurna. Saling mengingatkan juga menjadi salah satu sarana agar kita bisa terus istiqamah menjalankan aturan-aturan yang ada. Kemudian seorang hamba, perbanyaklah ketika engkau sulit untuk bermujahadah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ya, yang ini bicara tentang mujahadah, ketika seorang lemah untuk melakukan mujahadah. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man ajiza anil laili an yukabidahu. Barang siapa yang tidak mampu untuk bangun malam, sulit dia untuk melawan dirinya agar bangun malam untuk sholat. Wa bakhila anil mal an yunfiqahu. Dan dia punya masalah juga, kecintaan dia kepada harta membuat dia jadi bakhil untuk bersedekah. Yang ketiga, wajabuna anil adui ayyujahidahu. Dia pengecut untuk melawan musuh, itu dia takut. Terus apa yang harus dilakukan? Falyukthir min dzikrillah. Hendaklah dia memperbanyak zikrullah. Jadi solusinya adalah memperbanyak zikrullah. Bagaimana kita arahkan ya semua yang bekerja itu untuk memperbanyak zikrullah. Karena zikrullah ini insya Allah bisa dilakukan dalam semua kondisi. Qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, mau rebahan, mau naik motor, mau naik mobil, dimanapun. Jadi bekerja dengan tubuhnya, bekerja dengan pikirannya, lisannya terus mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Semoga dengan itu kita bisa lebih istiqamah untuk menjalankan aturan yang ada, untuk menjalankan perintah-perintah Allah yang pertama, dan Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, karena kita juga akan ditanya. Setiap orang itu pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melawan hawa nafsu, melawan jiwa yang lemah terhadap sosmed? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Di sini ada dua, ada jiwa, ada alat, ya. Jadi musuh kita, jiwa kita sendiri, dan musuh kita adalah perangkat ini. Mudah bagi kita untuk menyimpan perangkat ini. Tapi apakah jiwa kita akan mampu melawan kemauannya untuk memegang handphone ini? Jadi caranya jemaah, ada orang yang lemah. Ketika engkau lemah, tidak mampu melawan, udah taruh HP-mu. Titipkan. Gunakan handphone sesuai dengan tujuannya. Apa alat komunikasi. Apalagi Ramadan nih, kok nggak perlu beli kuota. Udah, aku handphone sama Ramadan hanya aku pakai untuk telepon dan SMS semua. Itu tujuannya. Jadi tatkala kita tahu diri kita lemah, maka kita perlu mengkondisikan diri kita. Jangan dekat-dekat. Kalau kita tahu anak ini orangnya nggak bisa kena air hujan, udah engkau menghindar ketika hujan. Ketika engkau nggak bisa sabar dengan medsos, engkau hindarin. Alatnya dihindarin. Kemudian yang kedua, setiap engkau harus pegang handphone, hendaklah engkau membaca Quran dulu. Kau mau pegang handphone, mau buka yang lainnya, udah buka Quran, baca satu halaman. Ini teknis agar kita mampu menundukkan jiwa kita. Setelah itu engkau buka yang lainnya. Insya Allah kalau yang pertama kita buka kebaikan, selanjutnya kebaikan. Karena ketaatan itu melahirkan ketaatan. Tapi kalau yang pertama kita buka yang sia-sia, Anda nggak ngomong dosa. Medsos itu ada yang sia-sia. Yang kita buka yang pertama yang sia-sia, maka bisa mengantarkan ke dosa.
Kemudian jelasnya minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Minta bantuan Allah. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dan ketika kau nggak mampu, kau tinggalkan tempat kos-kosanmu, tempat tinggalmu, berangkat ke rumah Allah, tinggalkan udah di rumah Allah. Semoga engkau dapat rahmat ketika masuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Dan jangan lupa baca doa menuju ke masjid. Barakallahu fiik. Naam. Jazakallah khairan Ustaz. Apa Ustaz? Izin apakah masih diperbolehkan satu terakhir pertanyaan? Katanya tadi terakhir. Nah, Barakallahu fikum. nah izin satu Ustaz ya. Mungkin beliau sangat membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini. Assalamualaikum, izin bercanda Ustaz. Dulu ketika akan mengajukan hulu, saya terpaksa harus menceritakan semua aib-aib mantan suami kepada keluarga saya. Namun sekarang saya sangat menyesal karena telah membuka aib orang lain. Tapi saya tidak mampu untuk meminta maaf, karena jika saya meminta maaf dan menjelaskannya, maka akan menjadi masalah baru, karena dia tahu aib-aib yang saya buka kepada keluarga saya. Mohon minta nasihat dan solusi terbaik. Udah cerai dia? Sepertinya sudah, kalau dari pertanyaan. Mantan suami. Siap, oke, mantan suami. Ya silahkan minta maaf secara umum saja. Katakan aku minta maaf, aku mungkin banyak salah. Bukan mungkin ya, aku punya banyak salah sama engkau. Ada banyak keindahan dalam hidup bersamamu. Ada mungkin banyak masalah juga dalam hidup kita. Aku minta engkau memaafkan aku. Dan semoga dengan cara itu selesai urusan. Jadi minta maaf itu tidak harus kita menceritakan apa saja yang kita lakukan sama dia. Ghibah. Kalau orang itu tahu dengan ghibah kita, maka kita datang minta maaf, aku ghibahin engkau, karena dia udah tahu. Tapi kalau orang itu nggak tahu kita ghibahin, nggak perlu kita datang, aku ghibahin engkau bersama fulan, nggak perlu. Kita datang kepada dia, minta maaf aku punya banyak salah sama engkau. Kalau tanya apa kesalahanmu, ya sudah, kesalahan sebagai manusia. Kalau dia maksa, nggak perlu diceritakan. Kalau dia nggak, aku nggak akan memaafkan kau. Ya sudah, perbanyak doa buat orang itu. Perbanyak doa buat suaminya, mintakan ampun kepada Allah buat suaminya, sehingga kita punya yang bisa kita bayarkan kelak pada hari kiamat. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan wa barakallahu